Alhamdulillah hari ini kami di Hotel Dapam. Sebentar lagi kami akan mengikuti acara forum diskusi KPU punya gawe. Ini dari Polres Muratara. Keliling beliau ini. Kenapa pulang di Muratara? Baru kan Kapolsek Trawas. Nah, iya. Dari Kapolsek Trawas baru pindah ke Muratara. Dari Kasungkuk. Oh, itu ya? Ya. Mantap. Iya, jadi sama dengan aku. Sekarang kasih Haji dan Ketua EKUB dan tetangga dia kantornya. Mau lewat mampir. Akhirnya lewat mampir tempat Pak Abbas. Itu kami terus. Ada Ketua MUI, Muratara. Hadir acara FGN. Pas masuk ruangan. Diskusi. Diskusi. Pokoknya kalau alot diskusinya 3 hari deh. Kalau alot harus keluar fatwa ya. Kalau alot tapi alot. Satu meja dengan beliau dalam acara forum diskusi KPU punya gawe. Baru. Assalamualaikum. Sehat ya? Iya. Kamu segar ya? Alhamdulillah. Sehat yang penting ada. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Agus Marianto, beserta anggota KPU Kabupaten Musirawas Utara, Ibu Neti Herawati, Bapak Herianto, Bapak Handoko. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemudian terima kasih hadir di tengah kita ada dari Demokrat Pak Amri Sudaryono, ini sudah perang tanding. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang membawa rahmat. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan Engkau ridho. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-Mu, dan jangan Engkau jadikan kami hamba-Mu yang kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan kami dalam rasa cinta pemimpin kepada segenap rakyatnya, dan cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman panitia, apa kopi, teh, teruntuk saudara-saudari yang melanggar. Tambah lah siko lagi. Tambah siko lagi lah. Ya gitu. Mentari terbit belumlah tinggi. Wah. Jalan sendiri menunggu pacar. Mantap. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Nanti untuk selanjutnya kita cari jalan yang terbaiknya sehingga Pilkada 2024 ini tanpa menimbulkan suatu masalah dan hambatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Namun sebelumnya tadi karena seluruh tadi mempunyai pantun, saya lupa. Jadi saya harus pantun juga ya. Karena seluruh saya pantun. Jakarta kotanya bersih, di sana terdapat istana presiden. Seandainya perkataan saya kurang persis, mohon dimaafkan 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Apang dari Kasih Hukum Polres Saudara. Tentu di hari H nanti di 14 Februari KPU menyiapkan kurang lebih 6.190 personil dari PPK, staf PPK, PPS, staf PPS sampai ke KPPS kurang lebih. Multi Kabupaten Musira Utara yang Pak Adi. Selamat datang Pak Gadari. Salam. Jarinya. Maka saya berdiri. Masuk. Baiklah, kawan-kawan semua, ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Komisioner Bawaslu di Kota Lubuk Linggau tadi. Ada 6 potensi sengketa hukum dalam pemilu dan pilkada. Tadi dijelaskan pertama tahapan pemutahiran data pemilih. Pak Kapolres, mudah-mudahan tadi paparannya sudah lengkap sebenarnya. Artinya begini, pengalaman sengketa pemilu itu karena memang pemilu itu adalah tahapan ya. Artinya seluruh kegiatan pemilu itu berpotensi untuk sengketa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa pemilu itu adalah tahapan-tahapan. Artinya setiap tahapan itu harus diselesaikan terlebih dahulu, ya kan? Nah ini dari pandangan akademisi ya. Karena kalau kita melihat ketika hulunya itu nanti hulunya itu bermasalah, maka sebenarnya hilirnya juga bermasalah. Ada satu tahapan yang bersalah, maka tahapan-tahapan yang lain juga cacat gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Lanjut ya. Nah, ini saya harus menguatkan ini teorinya Pak Bayu ini. Ekolis. Artinya Machiavelli ini. Nanti saya lanjutin lagi yang itu.
Jadi ini Machiavellis ini sekarang jadi apa itu? Jadi rujukan para politik-politik dunia bagaimana memandang sebuah politik itu. Itu ada bahasa Inggrisnya, silakan, saya kurang paham bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja sering nggak benar gitu kan. Politik adalah bidang kekuasaan dan kekuatan. Nah, yang menariknya di situ adalah bagaimana pemerintah atau tetap berkuasa selama mungkin. Jadi tetap berkuasa adalah mewarnai sebagian besar sejarah manusia dengan darah, perang, kehancuran, dan pemusnahan. Itu luar biasa. Nah, teori ini yang hari ini kita ambil sebagai sebuah teori politik. Lanjut. Nah, oleh karena itu berpijak pada teori yang sudah ada. Nah, Indonesia ini sering diplesetkan. Dalam politik itu yang haram hanya kalah, yang lain halal semua. Nah, ini persoalan kan. Nah, lanjut, silahkan nanti ya Ben. Nah, ini moral kode etik, lanjut aja. Saya pikir udah tahapan lanjut. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa karena begitu pentingnya setiap tahapan, maka kontestan pemilu itu akan menang manakala setiap tahapan yang bersangkutan harus memenangkan tahapan tersebut. Kontestan pemilu itu akan menang manakala di setiap tahapan yang bersangkutan harus memenangkan tahapan tersebut. Nah, ini hati-hati, terutama partai politik. Ini yang sering apa itu, yang sering ngotot ini kan partai politik, karena peserta pemilu adalah partai politik. Misalkan, lanjut. Saya ambil tahapan tentang pemutakhiran data pemilih. Nah, ini paham semua bagi KPU ini kan. Biasanya di pemutakhiran data pemilih, penyisiran tidak tuntas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini mohon maaf, ini kritik karena kita dulu pernah di penyelenggara pemilu juga. Ada istilah tembak pucuk kudo, iya kan? Di PT itu ada istilah tembak pucuk kudo. Padahal kalau dalam pemikiran akademisi saya lebih cenderung bahwa yang bertanggung jawab terhadap DPT itu adalah Dukcapil. Karena dia punya apa itu? Dia punya anggaran, dia punya sistem, dia punya apa itu? Tatanan kelola yang lengkap sampai ke tingkat desa-desa. Tapi kenapa diserahkan kepada KPU? Nah, ini menarik kan? Harusnya Dukcapil. Tapi Dukcapil nggak mau angkat tangan, ya nggak mau, saya kan nggak. Padahal data kependudukan itu ada di Dukcapil, bukan di KPU. Nah, ini kritik. Yang kedua, lemahnya pengawasan pemilu ini di sengketa pemilu ya, maksud saya di tahapan pemukhiran data pemilih. Namanya Bawaslu. Bawaslu kabur juga. Ya ini kan penting. Kadang-kadang apa? Petugas Bawaslu juga dengan petugas KPU itu tidak seimbang. Kalau KPU apa itu bisa sampai ke tingkat apa itu KPPS, Bawaslu ini kan pengawasnya paling tingkat apa PS dan KPPS cuma satu menghandle DPT yang luar biasa. Nah, ini persoalan. Sehingga ya potensi konflik itu muncul. Nah, ini partai politik ini yang nomor 3 ini. Kontestan pemilu cenderung menerima hasil dari pendataan yang dilakukan penyelenggara pemilu tanpa cross check secara masif. Betul nggak kira-kira seperti itu? Dapat datanya aja, sudah dapat disimpan gitu kan. Padahal penyisiran, dia nggak melakukan penyisiran gitu. Datanya aja yang disimpan. Nah, baru setelah nomor 4 setelah ditetapkan, baru partai politik itu komplain. Padahal partai politik dasarnya juga bisa dipertanyakan. Ini contoh kasus-kasus kecil ya, yang satu tahapan yang bisa memicu pada persoalan sengketa. Terakhir saya sebagai masukan, perlunya ada simetri antara Dukcapil dengan KPU daerah. Karena ini penting. Hari ini yang kita lihat bahwa DPT atau bukan DPT ya, pemukhiran data pemilih itu kalau tidak sinkron akhirnya terjadi juga persoalan di penetapan daftar pemilih tetap pada saatnya nanti. Lanjut. Baru ini saya pikir kalau masalah verifikasi parpol, yang penting kalau saya lihat antara apa itu sipol dengan apa itu verifikasi faktual administrasi itu kalau dia sudah sinkron biasanya sudah selesai. Yang paling banyak itu tidak sinkron, partai politik banyak mengisi itu
salah alamat dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Lanjut. Ini lagi berjalan, saya pikir apa itu. Lanjutnya lagi. Nah, di sini yang paling banyak menyita perhatian dalam persoalan apa itu sengketa pemilu pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Biasanya seluruh energi KPU, Bawaslu semuanya akan terjun pada di sini. Karena memang di apa itu di sengketa itu di tahapan pemungutan dan perhitungan suara itu hal-hal kecil bisa menjadi besar. Contoh satu kota Anyut, Pak. Iya. Pemilu 2014 ada stand sepeda. Ini luar biasa. Satu kota Anyut, Pak. Dari Kapolda turun langsung, Pak. Ganti kota, Pak. Iya. Misalkan di Mina, daerah mana itu? Rupik. Ulu Rawas, lama sana, tahu-tahu habis apa itu pas pemilu, kotanya dihanyutkan gitu kan? Bisa, Pak. Nah, Bawaslu sekali lagi. Ini kan potensi yang luar biasa, Pak. Nah, kepolisian itu ya, bilang. Bagaimana cara mengawal kalau dari Mina daerah apa itu Batu Gajah atau Moman daerah apa itu Talang sana itu, Pak. Bagaimana kalau kota itu tahu-tahu pas naik rakit atau ketek jatuh, apa itu kertas suara goyah. Wah, luar biasa itu, Pak. Entah sengaja digoyahkan atau enggak, nggak tahu kita kan yang gitu. Karena kepentingannya banyak politik gitu, Pak, ya. Nah, oleh karena itu melihat kondisi alam kita seperti ini sebenarnya itu berangkat dari pengalaman. Hal-hal yang kecil yang terjadi di lapangan itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika nanti terutama menjelang perhitungan suara itu. Biasanya munculnya, lihat aja nanti. Betul kata Pak Kapolres tadi bahwa di mana masanya akan berkumpul, dari di situ akan sumber masalah itu. Ketika sudah ada informasi kotak suara hilang, biasanya akan berkumpul tuh masa itu. Provokasi masuk. Provokasi masuk. Ya, alhamdulillah sekarang apa itu Muratara sudah punya Polres sendiri, Pak. Saya yakin apa itu istilahnya itu penanganan dininya lebih enak. Dan yang paling penting, Pak, itu saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, lanjut aja. Nah, ini pemilu sukses, Pak. Saya hanya mengingatkan pemilu sukses itu tahapan. Pemilu itu tahapan, dan tahapan ke tahapan harus clean. Manakala ada tahapan yang cacat, maka secara otomatis tahapan selanjutnya juga mengalami kecacatan. Karena apa? Istilahnya itu kalau ikan itu kalau busuk dari kepala, biasanya bawahnya juga akan busuk. Nah itu. Jadi ini apa itu sebagai peringatan. Selanjutnya, terima kasih. Sebenarnya ada pantun. Oh iya, ada satu lagi. Ini apa itu? Ada Bawaslu tadi aku apa itu ingin sampaikan. Sebenarnya ini ide dari berbagai teori yang saya pelajari. Ada teori trias politika, bahwa dalam teori trias politika itu hal-hal yang berkaitan dengan administratif itu adalah hak eksekutif. Nah, Bawaslu saya lihat di sini adalah administratif banyaknya. Maka sebenarnya Bawaslu tidak berhak untuk mengadili sengketa peradilan pemilu. Nah, ini, ya. Jadi harus apa itu nanti ini mungkin dimasuk. Jadi saya mengusulkan bahwa perlu ada peradilan pemilu khusus. Bukan yang tadi apa tadi? Ada sentra Gakumdu ya. Karena cenderungnya itu absurd. Tapi kalau ada pemilu apa itu peradilan khusus tentang pemilu, itu bisa mengupdate semuanya, termasuk Pilkades hari ini. Pilkades hari ini yang proses antara pemilu Pilkades dengan pemilu yang sekarang ini sama, tapi peradilannya lain. Sehingganya apa? Keputusan itu tidak menyatu, tidak substansi gitu. Ada yang kesinilah, ada yang kesinilah. Sehingganya apa itu kepentingan juga akan pecah di situ. Demikian saya sampaikan sebagai apa itu, sebagai terakhir penutup ada pantun. Mari kuliah menembang minat, pulang kuliah mampir berempat. Apa tadi? Lupa saya.
Iya, baru dibikin semalam soalnya. Mari kuliah menempa minat, pulang kuliah mampir berempat. Mari kawal pemilu 2024 menuju rakyat maju bermartabat. Terima kasih. Mohon maaf diri ya, supaya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU Pak Agus Marianto dan komisioner lainnya, kelima-limanya hadir. Yang kami hormati, hadir bersama kita tadi sudah berkenalan Pak Kejari, Kebarangan. Pak Kejari, kita ini satu alumni ya, dari UCB yang sebentar lagi ini kita akan melaksanakan di Jogja Reuni Akbar menurut informasi yang disampaikan dengan saya. Yang kami hormati para narasumber di depan yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, dan para seluruh peserta yang hadir, baik itu wartawan dan adik-adik mahasiswa maupun dari partai politik. Saya mungkin tidak banyak, tapi saya mengeluarkan teori, mungkin teori politik sistem pada hari ini. Jadi dalam suatu teori politik sistem, komponen terkecil itu sangat penting. Saya beri gambaran sebuah mobil mewah dengan harga ratusan juta, tetapi satu pentil ban yang tidak berfungsi, maka satu mobil itu tidak berfungsi seluruhnya. Dengan harga yang berapa? Jadi penyelenggara dan kita semuanya harus memahami, menurut saya, teori politik yang sistem tadi. Tadi dari Stais maupun dari Adi Dalala, sebenarnya pengalaman ini. Dulu 2014, 2024 yang KPU waktu itu, penyelenggara pemilu waktu itu sama, sengketa administrasi saya bilang. Pernah terjadi pilkada Musirawas waktu itu, Muratara masih bergabung dengan induknya Musirawas. Calon bupati mendaftarkan untuk calon bupati pakai diwakili. Itu. Kalau yang tadi wakil bupati mendaftar calon bupati, dan itu sengketanya sampai ke MK. Kenapa saya katakan tadi teori politik sistem? Hal yang terkecil itu kadang-kadang disepelekan, tetapi menjadi sebuah persoalan dan sumber sengketa. Nah, ini yang penting kita bahas pada hari ini. Kelihatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja, Majelis Ulama Indonesia, di sini ada pengurus Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga kepengurusan Muhammadiyah. Jadi kita rekrut untuk bergabung di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada forum pondok pesantren se-Muratara. Kemudian juga termasuk pengurus FKUB, forum kerukunan antar umat beragama. Kemudian juga ada unsur Dewan Masjid Indonesia, kemudian Kesra, Diskop, kemudian Inspektorat dan lain sebagainya. Jadi untuk Majelis Ulama Indonesia memang fungsinya begitu, untuk menyatukan, memperkuat silaturahim antar organisasi, karena untuk kepemilihan ataupun kepemimpinan, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata Islam ya, itu sudah lama dibicarakan, ar-rais wa ri'asa, jadi pemimpin dan kepemimpinan ya. Bahkan kalau kita kembali ke yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad SAW, ketika orang mau keluar
dalam satu perjalanan berdua saja, berarti harus diangkat salah satu siapa yang memimpin. Artinya kepemimpinan di dalam Islam itu sangat urgen, sangat penting. Bahkan ada salah seorang ulama yang mengatakan pemimpin yang zalim memimpin 100 tahun itu lebih baik daripada sehari tidak ada pemimpin. Ya, kalau sehari tidak ada pemimpin kacau kan. Nah, ini artinya bahwa Islam sudah berbicara tentang kepemimpinan konteks dalam pemilihan 2024. Sekarang konteks di Muratara itu bagaimana? Kita bersyukur bahwa ya namanya politik itu kan isu ya. Dulu kita sudah mengikuti ada isu putra daerah ya. Kemudian ada isu identitas ya, politik agama. Dan kami yakin kalau melihat 2024 ya, masyarakat sudah semakin dewasa dalam memilih pemimpin ya. Kalau kita lihat dulu yang milih A pakai hadis ini ya, pakai Al-Quran ini, yang milih B pakai ayat ini ya, tidak tahu ternyata yang dipilih, yang didukung dan didukung kini lah jadi di pemerintahan semua ya. Artinya masyarakat semakin sadar bahwa memang Al-Quran menyuruh untuk memilih pemimpin dan dengan kriteria-kriterianya. Tapi ketika dibawa ke politik praktis, yaitu berarti kita perlu ijtihad lagi. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, untuk tentang kepemilihan pemimpin ya, jadi di dalam fikih itu punya banyak pendapat. Jadi kalau kita lihat agama kita, agama Islam itu sudah biasa beda pendapat ya. Sistem demokrasi itu sebenarnya, ruh demokrasi itu sudah ada di agama kita. Bahkan fikih itu kalau kita lihat itu berasal dari kalimat faqaha yafqahu, artinya pemahaman ya, bagaimana ulama itu memaham satu hadis dan Al-Quran. Jadi kita sudah terbiasa dengan beda pendapat. Makanya ada namanya istilah ikhtilaful ulama, beda pendapat dari ulama tentang satu masalah. Nah, sekarang apa konteks kepemimpinan yang Islam ya? Kalau kita lihat wasawirhum billati hiya ahsan. Jadi konteks dalam agama yaitu bermusyawarah dalam untuk suatu kebaikan. Nah, kemudian banyak pendapat tentang bagaimana tentang demokrasi ya. Nah, itu banyak pendapat ulama tentang melihat bagaimana melihat sisi demokrasi yang ada di tempat kita. Dan itu alhamdulillah para ulama khususnya ya Islam di Indonesia kita ini termasuk di Muratara itu dia sudah semakin memahami konteks yang dihadapi ya. Kalau kita lihat di negara Arab itu bahkan ada satu masjid ya sedang sholat itu dibom ya. Jadi yang merang ini pakai ayat Quran, yang diperang juga pakai ayat Quran ya. Makanya guyonan itu yang bingung yang pening palak pemalikat, mana yang betul katanya. Yang kau pakai Quran, yang kau pakai Quran. Jadi saya melihat begini, khusus untuk di Muratara, insya Allah dalam sisi pemahaman terhadap agama ya, itu lebih paham dan masyarakat saya yakin sudah dewasa. Karena kami juga ada Dewan Masjid dan yang kami yakin bahwa spirit agama khususnya di Muratara itu lebih dominan daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Kita contohkan setiap desa itu minimal ada satu masjid, bahkan ada yang 2, ada yang 3 kalau kelurahan ya. Dan itu setiap minggu, terutama yang laki-laki itu wajib ya, wajib sholat Jumat. Artinya
kalau sosialisasi ini melalui masjid tentunya lebih efektif, dan masyarakat insya Allah ya sudah memahami konteks ini. Karena memang kalau kita simpulkan dunia kok tinggal 3 ya, harta, tahta, wanita. Nah ini memang konfliknya di sini ya, dah. Harta, tahta, wanita. Nah di pilkada kok ada galau kayak. Jadi kami yakin dari sisi norma-norma Islam, masyarakat Islam khususnya di Muratara lebih memahami konteks daripada demokrasi, dan saya yakin tidak ada menimbulkan gejolak-gejolak dari pemahaman. Memang ada pemahaman katanya demokrasi itu tauhid ya. Tapi saya lihat kami deteksi dan juga kami kerjasama dengan Polres, alhamdulillah ajaran-ajaran itu mungkin ada tapi tidak berkembang di Musirawas Utara. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita juga perlu mendengarkan dari Ketua Forum Kerukunan Beragama. Ya, rukun ya. Umat beragama. Karena kalau kita lihat bahwa isu sara itu tetap menjadi isu yang cantik untuk dimainkan dalam konteks demokrasi. Persilakan Pak Muhammad Ali Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, banyak yang hadir pada hari ini, tentunya dari Kapolres, Kejari, dan kemudian dari pihak wartawan dan LSM mungkin, atau dari partai, atau GP Ansor dan lain-lain, Ketua MUI. Terutama yang kami hormati pihak yang ada kegiatan ini, luar biasa ya, KPU. Merupakan kebanggaan saya supaya diundang di sini. Memang harus diundang. Karena setiap ada polemik atau katakanlah konflik di bawah, ring FOB ini telepon. Ini masalah agama dah, ini masalah ini dah, terus sampailah jauh. Sampai urusan-urusan yang terkecil pun kami terlibat dalam urusan ini. Kalau saya berpikir gini, memang umat rukun, Indonesia maju. Umatnya rukun, Indonesia pasti maju. Kalau umatnya tidak rukun, pasti Indonesia tidak maju. Nah, berawal dari kerukunan ini, maka Forum Kerukunan Beragama berusaha untuk terutama merukunkan orang yang antar beragama, dan terlebih rukun dalam urusan seagama, bahkan sampai ke rumah tangga pun harusnya rukun. Benar kata kawan tadi, memang nak rukun, ngapa tidak pasti ada pemetaan, ada konflik, kalau ini melawan, nah menang kan? Nah ini kan. Nah tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Kalau zaman dulu ya memang siapa yang dianggap tua, yang bagus, nah ini suruh orang ini. Nah berawal dari konflik ini sebenarnya sekarang ini ada yang tidak pantas nak dipantaskan. Nah ini yang pantas nak dipantaskan ini. Yang kalah menang. Yang kalah pasti nak menang. Ada lagi ada Islam ini. Yang penting nak menang dulu. Sikok pun aku nak menang, kagilah urusan kemana itu. Nah, kalau beliau tadi kan ngomong tadi, membuat sampai ke Medan dan sampai ke Ato boleh karena mereka tidak ditanggapi kan. Kalau dia ngomong ya Allah, Yunione salah, wajar manusia salah kan. Ngomong, baik sudah maaf ya lah kesalahan. Aku rasa aman kan. Ketika ngomong lah tidak salah, nah yang ada galak salah inilah. Kemudian tidak mengindahkan, nah konflik ini akan terjadi, kerukunan ini terjadi ketika benar kata ini DPR dari Demokrat ini luar biasa. Nah ini, ketika orang tidak menghargai orang lain. Lah sudah ada tidak menghargai orang lain. Padahal orang yang nak dipintain, seperti aku nak nyalon bupati atau nyalon apa lah ya, DPR ya. Kawan kan pingin suara orang yang memang cuma satu. Kenapa nak kita bedakan? Mohon maaf, wong miskin satu suara, wong kaya satu suara. Kenapa nak kita beda-bedakan? Nah ini konflik muncul. Kesenjangan sosial inilah kita tidak ini kan. Artinya seperti itu.
Nah kemudian memang undang-undang ini kalau lah jauh memang luar biasa. Terjadinya konflik ini ketika, tapi aku ngomong seperti ini agak ini juga sebenarnya, nyinggung yang agak tinggi kan. Aku berpikir gini, aku ngobrol-ngobrol dengan ketua MUI. Ngapu nak guru SD, nak sarjana aja aku. Oh nak jadi dosen B paling kecil S2 aja aku. Kenapa ketika orang nak jadi pemimpin yang agak tinggi, tamat SMA jadilah. Tambah lagi dia malah suka. Nah, tambah gelomat lagi itu. Nah, tapi ini aturan tidak baca, ya. Sudah itu ada lagi seperti yang debat kandidat. Memang debat kandidat ini membaca dihilangkan sebenarnya. Inilah pemicu dari konflik itu. Iya. Pemicu dari konflik itu sebenarnya. Ya, memang kalau ada aturan ini baca direvisi, berhentilah debat kandidatnya. Ya gitu lah nyingok be wongnya, oh ini wongnya, insya Allah mudah-mudahan ini wong. Nah berdebat inilah kadang, pas berdebat mungkin lagi gugup, pas berdebat lagi salah ngomong, jadi pemicu terus akhirnya. Bahkan yang berdebat yang penghapus untuk makan, yang nyontonnya ini nah, yang di luar ini belagu. Dan itu terjadi kemarin di Allah Akbar. Nah aku sebenarnya memang luar biasa, memang ini kan, alhamdulillah Merautara lah sedikit aman kan, nyaman lah sekarang ya. Ada Kapolres ya, terutama ada Kak Arpan di sana kan, nah, lebih aman insyaallah mudah-mudahan. Dan kemudian berbijak dari narkoba tadi, sebenarnya narkoba ini itu pun harus direvisi. Ini memang buat rukun juga. Iya, tidak buat rukun ini juga salah satunya. Nah, karena aturannya juga harus direvisi. Yang sekarang ada ini, mana ya, penjual di penjara seumur hidup, pemakai di apa namanya itu? Di rehab. Inilah yang enggak sudah-sudah ini sebenarnya. Iya. Maka aku tertarik nian ketika ada waktu itu aku hadir di acara ya DPR ketika wong nanya tentang narkoba, tentang maling di Merautara. Itu nanya dengan waktu itu wakil bupati kalau salah Depi, belum bupati, dijawab oleh seorang polisi. Dia sebenarnya Pak Wabub, mana ke polisi? Kebenaran bukan Polres yang hadir tapi stafnya. Karena dia kebingungan jawab, tapi jawabnya benar. Sebenarnya tidak nunggu esok ujungnya. Dua-dua itu selesai. Bingung wong. Bingung. Tidak nunggu besok yang kamu tanya itu selesai ujungnya. Pertama, uang maling. Seandainya dekat penadanya selesai ujungnya kan. Tidak ada uang maling lagi. Motor nak dijual 1.000 pun tidak ada yang nak nirimo. Sudah selesai. Itu narkoba. Narkoba itu makanya terus yang jual ado, yang makai juga ado. Nah ini kalau itu tidak kata, walaupun menjual nak murah pun tidak kata yang makainya, artinya selesai urusannya. Itu. Mungkin yang terakhir pemicu konflik ada lagi. Nah, aku juga jalan-jalan ngobrol-ngobrol. Ini perlu dikaji di Merautara. Batas wilayah, batas daerah ini luar biasa. Terutama antara Palembang dan Jambi ya. Di apa itu? Iya, yang daerah Nibung itu ya. Simpang Nibung. Kenapa ngobrol-ngobrol kadang-kadang mohon maaf ya. Kebenarannya udah tahu kaki diteliti. Nanya, aku ini milih 2 kali kak. Kadang milih Jambi, kadang milih Palembang. Ini terjadi. Artinya ini pemicu konflik yang luar biasa bagaikan balon kan. Lama-lama dia meledak ya. Nah ini kan masalah kan. Makanya data tidak pernah akurat. Benar tadi dia omongin tadi, seharusnya orang capil yang ngerti itu tahu data itu, tapi dia tidak galak. Diserahkannya lah dengan Bawaslu dan KPU dan sebagainya. Nah ini pemicu yang luar biasa. Memang aku jalan-jalan ngobrol-ngobrol dan intinya sama-sama lah kita berusaha berjuang menyelamatkan terutama Merautara dan sekitarnya dari hal-hal yang tidak diinginkan ini. Mudah-mudahan Merautara menjadi Merautara yang bukan sekedar di luar berhidayah dan segala macam, itu lebih dari itu menjadi wilayah yang baldatun, taibatun, warabun ghafur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih itu menerima uang, tapi mempertimbangkan untuk milih duit yang dia. Tapi tidak milih, mungkin milih yang lain atau dan lain. Nah, praktek-praktek money politik ini itu juga perlu menjadi perhatian. Kan tidak ketemu, padahal saya sering main sama-sama dan sebagainya. Tapi pada proses itu saya menjaga dengan terutama ada ala-ala karena sama-sama.
Jadi kami belajar sesudah hari ini saya undang di forum ini bicara mana yang terbaik, mana yang terburuk yang dilakukan oleh penyelenggara. Perlu diketahui KPU ini adalah penyelenggara teknis, Pak Rangga Alala, yang pengawasan ada di Bawaslu. Bawaslu ada sekretariat tunduk, ada kejaksaan, ada kepolisian. Oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak Agus Marianto. Pada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sekali lagi para narasumber, ada dari pemerintah, dari sponsor, dari kejaksaan dan Balai. Terima kasih Pak Bayu kehormatan ini kami dihadiri. Beliau baru bertugas tetapi sudah mampu menyerap alam pikir dinamika penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di daerah kami di Murah Utara, barangkali Lubuk Linggau, dan Pak Rangga Alala, Pak Imanuddin, kemudian Bawaslu, kemudian dari Kapolres Pak Arfan. Saya tadi mengamati dari awal beberapa hal masukan dan itu menarik. Kenapa? Karena yang paling penting dari diskusi kita hari ini adalah kita menemukan oase yang segar. KPU itu bukan lembaga anti kritik, bahwa KPU juga harus didorong, disupport supaya KPU bekerja dengan kitab sucinya Undang-Undang Nomor 7/17, kemudian jalannya yaitu PKPU, kemudian diawasi oleh Bawaslu sehingga kualitasnya menjadi harapan yang baik. Itu tidak akan bisa berjalan dan tidak akan menghasilkan satu dualitas yang berkualitas. Itu tentunya gitu. Maka dalam teori strukturasi bahwa kami sebagai padamu negeri kami berjanji. Satu, dua, tiga.